Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi pada pembelajaran kali ini. Tadi Bu Suci lihat absensi, ada beberapa yang tidak bisa hadir, tapi lebih banyak yang hadir di sini. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya yang hadir di sini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya sebelum masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Agar apa yang akan kita pelajari nanti bisa bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar teks prosedur ya, merancang dan juga mengembangkan. Kali ini kita akan belajar tentang merancang dan mengembangkan teks prosedur secara sistematis dengan menggunakan bagan alir. Nah, sebelumnya Bu Suci mau tanya, manfaatnya kita belajar teks prosedur itu apa sih? Ada yang mau menjawab? Satu anak? Angkat tangan, sebutkan nomor absen. Saya Bu Aulia. Apa Aulia manfaatnya belajar teks prosedur? Untuk memahami suatu proses pembuatan sesuatu atau melakukan sesuatu. Bagus jawabannya. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu. Sekarang Audrey coba. Ya. Memberikan petunjuk kepada pembaca mengenai tahapan-tahapan pembuatan sesuatu. Jadi dari Aulia dan Audrey tadi, kita mempelajari teks prosedur itu manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari apa? Kita mengetahui bagaimana tahapan-tahapan atau prosedur tentang pembuatan, cara pembuatan atau cara melakukan sesuatu. Untuk langkah-langkah kegiatan kita pada pagi hari ini, yang pertama silakan gabung pada Google Meet pada link yang telah Bu Suci bagikan. Kemudian ikuti dengan baik dan cermati setiap penjelasan dari guru. Pada kesempatan kali ini, Bu Suci akan menunjukkan kepada kalian tentang materi menyusun teks prosedur dengan menggunakan bagan alir. Kan sudah dilihat nggak proses pembuatan tempe yang higienis dan ramah lingkungan? Sudah Bu. Sudah. Jadi sudah ada gambaran sedikit ya. Nah, sekarang Bu Suci mau memutarkan kepada kalian video itu, kemudian nanti Bu Suci terangkan materinya tentang produksi tempe di rumah yang higienis dan ramah lingkungan. Silakan dicermati. Baik, akan Bu Suci jelaskan. Jadi materi kita kali ini yaitu menyusun teks prosedur dengan menggunakan bagan alir. Pada pembelajaran sebelumnya, ketika kalian menulis teks prosedur, kalian menyusun sebuah teks prosedur, hasilnya itu tidak ada yang sudah sistematis, tapi ada yang tidak sistematis. Sistematis itu bagaimana? Sistematis itu ketika tahapan-tahapan di dalam teks prosedur itu ditulis berurutan. Nah, kadang-kadang kita nulisnya, wes asal produk itu jadi, tapi tahapan-tahapannya tidak berurutan. Berarti teks prosedur yang dihasilkan tidak sistematis. Makanya Bu Suci memberikan materi menyusun teks prosedur dengan bagan alir agar hasil teks prosedur yang ditulis itu menjadi sistematis. Sekarang gini, adakah di antara kalian yang tahu bagan alir itu yang seperti apa sih? Ayo Bu. Siapa nak? Suaramu lembut sekali. Adinda Fitri. Adinda Fitri Februeni. Apa sih bagan alir itu? Diagram alir Bu, seperti flowchart. Diagram alir seperti flowchart. Bagan alir itu digunakan ketika kita
mendesain tahapan-tahapan. Gunanya untuk apa? Itu menjadi acuan kita ketika kita mengembangkan rancangan itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sekarang kita coba praktek menulis bagan alir, proses pembuatan tempe secara higienis dan ramah lingkungan. Kira-kira tahapan 1 bisa ditulis, berarti ditulis bagaimana di sini? Mencuci. Pencucian. Kedelai. Tugas kalian, setelah ini kalian berkelompok selama 45 menit, sama seperti kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, setelah 60 menit terlewati, tadi Bu Suci juga mengikuti diskusi kalian di grup WA. Bagaimana anak-anak setelah berdiskusi, menemui kendala kah? Atau ada kesulitan? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak ada. Karena tidak ada kendala, Bu Suci langsung saja. Adakah yang mau mempresentasikan kelompoknya? Kelompok 4, Bu. Kelompok Kelompok 4, kelompoknya Dimas. Assalamualaikum, nama saya Rabsat Jaksa. Untuk topiknya adalah minyak kayu putih. Pertama, pemetikan daun dan ranting kayu putih. Kedua adalah penimbangan. Baik. Anggota kelompok lain, adakah yang mau bertanya? Itu Bu, saya mau bertanya. Kalau dari yang saya amati tadi, yang dari proses penimbangan ke perebusan, apa tidak ada proses pencucian atau bagaimana gitu? Oke, saya jawab ya. Jadi gini, aslinya nggak usah dicuci pun nggak apa-apa. Soalnya yang dibutuhkan itu adalah penyulingannya. Jadi pas direbus, uapnya akan disuling. Jadi tanpa ada pencucian pun itu tidak masalah. Baik, diskusi yang bagus sekali dan presentasi yang bagus juga dari kelompok 4. Oke, baik. Anak-anak, setelah berdiskusi dalam kelompok, ya, kalian akan bekerja secara individu. Jadi, tugas kalian itu mengembangkan rancangan yang sudah disusun dalam kelompok tadi menjadi sebuah teks prosedur yang utuh. Perhatikan isi, perhatikan struktur, perhatikan kaidah kebahasaan. Nah, sebelum kita akhiri, jangan lupa nanti kalian buka Google Classroom, kemudian mengisi kolom refleksi pembelajaran. Sekarang, adakah yang ingin menjelaskan manfaat pembelajaran kita hari ini? Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita tutup terlebih dahulu dengan berdoa agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.